Atau juga bisa Ustaz yang anak-anak belum balik juga dapat haji atau hajah Ustaz? Tolong bedakan antara masalah gelar dengan masalah status ibadah ya. Open Mic ANB. Ustaz, selamat datang di Indonesia. Alhamdulillah sudah kembali dari Tanah Suci. Dan sekarang juga jamaah itu sudah Alhamdulillah satu persatu berpulangan. Mungkin di masyarakat itu setelah orang pulang haji ada semacam gelar gitu Ustaz ya, haji ataupun hajah. Nah, boleh nggak Ustaz kita kalau ketemu tetangga atau mungkin rekan kita yang mereka sudah menunaikan ibadah haji, itu kita panggil dengan tambahan gelar Pak Haji atau mungkin Ibu Hajah, ya mungkin dalam rangka menghormati mereka atau yang lainnya gitu ya. Nah, sebenarnya boleh nggak, dan apa pandangan Islam atau mungkin ada hukum tertentu mengenai memanggil orang lain dengan tambahan gelar haji atau hajah Ustaz? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ada beberapa bentuk ibadah tertentu yang nilainya besar, sehingga karena nilainya besar maka dijadikan sebagai penanda dan orang itu dikasih gelar dengan ibadah tersebut. Dulu di masa Nabi SAW, ibadah yang dianggap nilainya sangat besar itu perang Badar, sehingga para peserta perang Badar mereka mendapatkan perlakuan khusus dari para sahabat yang lain, termasuk juga dari Nabi SAW, dan itu jadi identitas. Sehingga fulan peserta perang Badar, fulan peserta perang Badar, dan seterusnya. Mereka kemudian dikasih gelar Al-Badri. Karena itu dalam beberapa identitas para sahabat, sahabat fulan Al-Badri, sahabat A, sahabat B Al-Badri. Dan itu hal yang ma'ruf di kalangan mereka. Al-Badri artinya peserta perang Badar. Ini salah satu di antara indikasi bahwa penyematan gelar kepada orang yang punya prestasi besar dalam agama itu hal yang tidak dilarang. Terus bagaimana dengan haji? Kita tahu bahwasanya haji secara umum bagi masyarakat adalah sebuah amalan yang besar, apalagi bagi mereka yang jauh dari tanah suci. Dan di masa silam, orang ketika mau haji dia harus menyiapkan perbekalan yang banyak, kemudian waktu yang sangat panjang, effort yang besar, sehingga dianggap ini sebagai sebuah kegiatan yang sangat besar. Sebagai penghargaan dari masyarakat, maka orang seperti ini dikasih gelar Al-Hajj atau Al-Haji atau Haji. Wanita disebut dengan Hajjah. Apakah semacam ini diperbolehkan? Allah Ta'ala berfirman di surat At-Taubah, Aja'altum sikayatal haji wa imaratal masjidil haram kaman amana billahi wal yawmil akhir wa jahada fi sabili. Apakah kalian mau menjadikan sikayatul haji, aktivitas memberikan minuman kepada para jamaah haji, wa imaratal masjidil haram, dan memakmurkan masjidil haram, statusnya sama sebagaimana orang yang beriman kepada Allah dan di hari akhir serta berjihad di jalannya? La yastawuna indallah, itu tidak sama di sisi Allah. Dalam ayat ini Allah menyebut orang yang melakukan aktivitas haji dengan al-haji. Allah menyebut dengan kata al-haji. Aja'altum sikayatal haji. Apakah kalian akan menjadikan aktivitas memberikan minuman kepada al-haji, yaitu para jamaah haji? Dan dalam hadis yang lain dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah mengatakan, idza laqitumul hajah fasallim alaih wasafihu. Kalau kalian ketemu dengan orang yang baru saja pulang haji, maka berikan salam kepadanya, jabat tangannya, dan minta dia untuk mendoakan ampunan bagimu. Fa innahu maghfurun, karena dia orang yang diampuni. Sebab salah satu di antara keutamaan haji adalah man hajja walam yafsuk walam yarfuth raja'a kayaumin waladathu ummu. Siapa yang berhaji dalam posisi dia tidak melakukan tindakan kefasikan, tidak melakukan tindakan rafath, yaitu melakukan hubungan badan atau muqaddimahnya, maka dia pulang seperti bayi yang baru saja dilahirkan dari ibunya. Artinya dalam kondisi dia bersih dari dosa. Dan keutamaan ini
disebutkan oleh Nabi SAW, kalau kalian ketemu orang yang baru saja pulang haji, maka mintalah agar dia memohonkan ampunan untukmu. Fa innahu maghfur, karena orang ini diampuni. Dan Nabi SAW menyebut di situ al-hajj. Idza laqitumul hajjah, apabila kamu ketemu orang yang haji, baru saja pulang haji, disebut dengan gelar al-hajj. Maka dari ayat yang tadi kita singgung di surat At-Taubah dan hadis dari Abdullah bin Umar ini, para ulama menegaskan bolehnya memberikan gelar bagi orang yang sudah selesai haji, diberi gelar haji. Baik dia baru pulang atau sudah bertahun-tahun, bahkan sudah meninggal dunia. Sebagaimana keterangan An-Nawawi. Kata Nawawi, begitu orang selesai tahallul, begitu dia sudah selesai tahallul, maka tidak masalah, yuqalu lahul hajj, dia diberi gelar haji ba'da tahallulihi, setelah dia tahallul. Kemudian bagaimana kalau sudah bertahun-tahun? Kata beliau, walau ba'da sinin, walaupun sudah berlalu lama, bertahun-tahun, bahkan ba'da wafatihi, setelah dia meninggal. Sehingga penyebutan haji bagi orang yang sudah pernah haji walaupun dia sudah meninggal, kata Nawawi, hukumnya boleh. Ini sebagaimana keterangan yang beliau sebutkan di kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, baik Ustaz, kalau yang tadi itu kan mungkin konteksnya warga gitu ya, atau orang lain memanggil gitu Ustaz. Bagaimana kalau misalnya istilah tadi dimunculkan atau mungkin disebutkan oleh orang yang sudah haji itu sendiri, misalkan pada saat perkenalan gitu saja, perkenalkan saya Haji Fulan, atau mungkin saya Hajah Fulana, atau mungkin pada saat dia menulis nama gitu Ustaz, ditambahkan haji, seperti itu. Nah, bagaimana hukumnya? Apakah ada perincian khusus, atau mungkin terkadang juga sebagian ustadz itu menuliskan gelar hajinya Ustaz, atau menyebutkan, bisa jadi mungkin strategi dakwah untuk mengambil hati masyarakat, atau yang demikian itu sebaiknya dihindari dan terlarang secara mutlak, atau masih ada celah, misalkan tergantung niat dan tujuan saat kita menggunakan atau menyebutkan itu Ustaz. Jadi kita memahami seperti ini, terkadang ada identitas tertentu yang itu dibutuhkan untuk disebutkan, dan terkadang ada yang tidak butuh untuk disebutkan. Nabi SAW ketika menyebutkan identitas beliau menjelaskan, ana nabiyyun la yukadzab, aku adalah seorang nabi yang tidak boleh didustakan. Dan itu identitas, karena ini berkaitan dengan pengaruh iman. Kalian wajib mengimani aku sebagai seorang nabi. Kemudian beliau juga pernah menyampaikan identitas beliau sebagai Sayyid Waladi Adam. Beliau pernah mengatakan, ana Sayyid Waladi Adam wala fakhra, aku adalah pemimpin bagi seluruh keturunan Adam. Wala fakhra, bukan dalam rangka untuk kebanggaan. Karena memang beliau nanti di hari kiamat akan menjadi sayyid bagi seluruh manusia, sehingga seluruh manusia dikumpulkan di bawah liwa, di bawah bendera Nabi SAW, yaitu liwaul hamd. Dan beliau merupakan Sayyid Waladi Adam. Beliau merupakan pemimpin bagi seluruh umat manusia. Kemudian Rasulullah SAW pernah menyampaikan identitas, ana ibnu Abdul Muttalib, aku adalah keturunan Abdul Muttalib. Yang Abdul Muttalib itu termasuk pemuka Quraisy. Dan itu beliau sampaikan sebagai bentuk pengenalan bahwa aku dan orang Quraisy, aku bagian dari orang Quraisy. Aku adalah orang yang dekat dengan penduduk Mekah karena bagian dari Quraisy. Sehingga kenapa harus ditolak dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam? Tayyib. Yang tentu saja apa yang disampaikan Nabi SAW ini adalah sebuah kebenaran, dan tentu saja bersih dari semua celah peluang riya, kesombongan, dan seterusnya. Sebab itu kaitannya dengan konsekuensi seseorang untuk beriman kepada beliau. Lalu bagaimana dengan yang di bawah Nabi SAW? Sebagian para sahabat terkadang mereka menyampaikan itu dalam rangka untuk memotivasi murid-muridnya agar banyak menimba ilmu kepada beliau. Contohnya misalnya pernyataan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau pernah menyampaikan,
bahwa beliau adalah orang yang paling tahu tentang Quran. Andai kan ada orang yang lebih tahu terhadap Quran melebihi beliau, yang itu bisa dijangkau dengan kendaraan, maka beliau akan berusaha untuk mencarinya. Dan beliau sampaikan ini dalam rangka untuk memberikan motivasi kepada muridnya. Silahkan kalian tanya tentang tafsir Quran kepadaku, karena aku ngerti banyak hal tentang Quran. Agar dia tidak mencari guru yang lain yang menyimpang, yang belum tentu pemahaman Al-Qurannya bisa menyaingi Ibnu Mas'ud. Demikian pula yang pernah dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Aku adalah orang yang paling tahu terhadap A, terhadap B daripada kalian, maka bertanyalah kalian kepadaku. Sehingga ini dilakukan oleh para sahabat dalam rangka untuk mengarahkan muridnya agar mereka tidak mengambil sumber ilmu dari selain orang yang punya kapabilitas, sampai mereka memperkenalkan diri. Hal semacam ini diperbolehkan karena ada tujuan dakwah, tujuan apalagi misalnya dalam rangka untuk mengarahkan kepada murid agar mereka bertanya kepadanya, agar mereka menjadikan ini sebagai referensi ilmu. Nah, apakah ini juga berlaku untuk kegiatan yang sifatnya ibadah? Jika memang ada tujuan di balik itu, misalnya seperti yang tadi disampaikan, bahwa ini dalam rangka untuk masyarakat biar memberikan pengakuan dan mau menerima dakwahnya, insya Allah saya kira tidak jauh seperti yang tadi kita sampaikan dari cerita para sahabat. Misalnya di masyarakat ini, kiai itu harus haji. Kalau nggak pernah haji, maka dakwahnya belum bisa diterima. Akhirnya dia memperkenalkan diri, atau dia menyampaikan dalam pengumuman, kajian akan disampaikan oleh K.H. terus namanya. Nah, masyarakat ketika membaca, oh Masya Allah, yang menyampaikan sudah KH, ya, sudah KH, maka dia mau menerima. Jika memang tujuannya demikian, insya Allah ada tujuan baik dari penyematan gelar H di situ. Tapi kalau sebatas pamer ibadah, saya pernah haji, saya butuh pengakuan dari Anda kalau saya pernah haji, tentu nilainya berbeda. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melarang fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa. Janganlah kalian merasa suci, menganggap diri kalian lebih suci. Wa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu siapakah manusia yang lebih bertakwa. Sehingga kalau tidak ada tujuan yang lebih besar berkaitan dengan masalah kemaslahatan dakwah atau kemaslahatan pendidikan, saya kira gelar seperti ini tidak perlu untuk disebutkan. Baik, Ustaz. Ini mungkin lebih ke arah image sekarang, Ustaz, ya. Jadi di masyarakat kalau orang sudah haji, sudah hajah, itu secara kelas ketaatan atau mungkin image-nya itu ya sudah di atas rata-rata masyarakat pada umumnya gitu. Sehingga orang kalau sudah pulang haji mesti sholatnya di masjid 5 waktu. Kemudian kalau sudah hajah itu ya mungkin sebelum haji jilbabnya mungkin biasa, setelah pulang haji tutup aurat dan seterusnya. Nah, maksudnya begini, Ustaz. Apa yang harus dilakukan atau apa yang harus diperhatikan oleh kaum muslimin setelah mereka selesai menunaikan ibadah haji, Ustaz? Apakah mungkin ada pesan-pesan khusus atau catatan-catatan khusus untuk mereka-mereka yang sudah haji ataupun sudah hajah tadi, Ustaz? Karena di masyarakat itu semacam punya nilai lebih gitu, Ustaz, ya, punya nilai positif. Kaitannya, oh ini berarti dia lebih bertakwa nih, oh berarti dia lebih soleh nih, dan seterusnya. Jadi arahnya ini ke mereka yang sudah pulang haji, Ustaz. Demikian. Baik, kita memang mengakui bahwa keberadaan orang yang pulang haji punya status sosial yang lebih, status sosial keagamaan, sehingga kadang mereka dijadikan sebagai referensi bagi masyarakat sekitar. Oh itu kan Pak Haji, beliau kan sudah haji, beliau aja bilang A, beliau bilang B, sehingga apa yang dinyatakan dianggap sebagai referensi dalam urusan agama, hanya dengan bermodal sudah pernah haji. Barangkali di masyarakat kita dulu orang yang haji itu kan lama ya, mereka berangkat dengan kapal sehingga kemudian mereka bertahan di tanah suci selama berbulan-bulan bahkan tahunan,
Dan umumnya ketika mereka di sana, umumnya mereka belajar. Ketemu dengan beberapa masyayikh, ketemu dengan beberapa tokoh agama yang ada di sana, yang itu tidak bisa diakses oleh mereka yang ada di tanah air. Kitab-kitab yang seperti sekarang kita lihat ya, ada banyak sekali kitab Arab. Di Indonesia kan muncul belakangan itu, dengan semarak seperti itu banyaknya. Dulu yang punya hanya orang-orang tertentu saja, sehingga orang untuk mau mengakses kitabnya para ulama di masa silam di negara kita itu sulit, kecuali dia punya perpustakaan pribadi atau punya link dengan mereka yang punya perpustakaan pribadi. Maka umumnya itu dianggap sebagai orang yang berilmu dulu, karena dia ketika haji dia pulang bawa ilmu, dia pulang bawa buku, dia pulang membawa hasil kajian yang ada di sana, yang itu tidak dijumpai di tanah air. Demikianlah kurang lebih sejarahnya kenapa orang yang haji itu dianggap sebagai referensi agama di negara kita. Nah, apakah ini juga berlaku sampai sekarang? Ya, kita berharap idealnya demikian. Sehingga Anda ketika haji tidak hanya sebatas melaksanakan ritual, tapi juga terlibat dalam kegiatan pendidikan yang ada di sana. Dan alhamdulillah kajian-kajian di sana kan cukup banyak. Di masa sekarang ada kajian berbahasa Indonesia yang disampaikan di Masjid Nabawi, sehingga sangat disayangkan kalau ada orang yang datang baik haji maupun umroh ke kota Madinah tapi tidak terlibat dalam kegiatan pendidikan. Selanjutnya, bagaimana kalau misalnya orang kemudian dituntut untuk menjaga image sebagai muslim yang baik? Memang seharusnya kita lanjutkan seperti ini. Semangat ini kita jaga. Karena ketika dia sudah jadi orang baik, maka kita dukung. Bertahanlah untuk terus jadi baik. Bertahanlah untuk terus jadi baik. Sampai kapan? Gak ada ujung. Karena jadi orang baik itu kan sampai mati. Nah, ketika Anda sudah merasa, atau masyarakat sudah merasa bahwa ketika dia sudah berhaji, maka dia harus bisa menjaga image agama yang baik, ya seharusnya dia lanjutkan. Meskipun image agama yang baik itu bukan syarat harus haji dulu untuk dijaga. Sebab kita diperintahkan oleh Allah, fattaqullah, untuk bertakwa kepada Allah mastata'tum, semampu kalian, atau fattaqullah haqqa tuqatih, bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya, itu sepanjang hayat. Sehingga Anda harus sholat di masjid sepanjang hayat, wanita harus tutup aurat sepanjang hayat, baik dia sudah haji maupun belum haji. Tapi ketika sudah haji, punya status sosial keagamaan yang lebih, jaga image ini dengan baik. Anda membawa sebuah gelar keagamaan yang terhormat, maka tidak selayaknya kemudian dia melakukan aktivitas dan tindakan yang itu tidak sopan dalam aturan agama. Ustadz, yang kita obrolin tadi itu kan dominannya di area orang dewasa, Ustadz ya, yang sudah balik dan seterusnya. Bagaimana jika yang pergi haji atau yang melaksanakan ibadah haji itu ternyata anak-anak yang belum balik, Ustadz? Masih ya mungkin 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun gitu, Ustadz. Itu bisa dapat gelar haji atau hajah juga enggak, Ustadz? Atau haji atau hajah ini hanya berlaku yang dewasa saja, karena yang kecil kan belum sehajinya? Atau juga bisa, Ustadz, yang anak-anak belum balik juga dapat haji atau hajah, Ustadz? Tolong bedakan antara masalah gelar dengan masalah status ibadah ya. Kita kalau berbicara tentang hukum, itu kaitannya dengan status ibadah. Untuk ibadah haji yang dilakukan oleh anak yang belum balik, apakah itu sah? Jawabannya sah dan berpahala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Nabi SAW pernah mengumumkan tentang haji di hadapan para sahabat. Lalu ada ibu-ibu yang mengangkat bayinya. Dia gendong bayi kecil, ya, bayinya diangkat ke atas. Lalu beliau bertanya kepada Nabi SAW, "Ya Rasulullah, ali hadza hajjun?" Ya Rasulullah, apakah bayi ini bisa haji? Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Na'am walaki ajrun." Beliau mengatakan, iya, dia bisa haji dan kau mendapatkan pahalanya. Hadis ini sahih riwayat Bukhari Muslim. Hanya saja ulama sepakat bahwa haji yang dilakukan oleh mereka yang belum balik
tidak disebut sebagai haji Islam atau haji wajib. Dalam arti begini, ketika dia sudah balik, dia punya kewajiban untuk berangkat haji dalam rangka mengukurkan kewajibannya. Dia harus berangkat haji dalam rangka mengukurkan kewajibannya. Ini ijma' ulama, sebagaimana keterangan yang dikutip oleh Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni. Beliau mengutip keterangan Ibnul Mundhir bahwa ulama sepakat illa man syadda min qauli man la yu'taddu bihi, kecuali pendapat orang yang tidak perlu dihiraukan, bahwa mereka yang sudah pernah haji sebelum balik, maka dia punya kewajiban untuk haji lagi dalam rangka mengukurkan kewajibannya, yang disebut dengan haji Islam. Sehingga haji sebelum balik maksudnya termasuk sebagai bagian dari haji sunnah. Sementara haji wajibnya harus dilakukan pasca dia balik. Nah, masalah gelar ya kembali kepada uruf di masyarakat. Apakah anak kecil seperti ini mau dikasih gelar haji, ya silahkan. Kembali kepada kaidah umum yang disampaikan oleh An-Nawawi, begitu orang selesai haji, selesai tahallul, maka dia sudah bisa disebut sebagai haji. Apakah itu boleh diberikan kepada anak kecil? Kita kembalikan kepada uruf. Kalau masyarakat menganggap nggak jadi masalah anak kecil dikasih gelar haji, ya sah-sah saja. Kembali kepada kaidah umum bahwa gelar haji bagi mereka yang sudah pernah melaksanakan ibadah haji, hukumnya boleh. Dan An-Nawawi tidak memberikan rincian apakah itu berlaku bagi yang sudah dewasa atau belum dewasa.